Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to my channel. Merdeka belajar, tergerak, bergerak, menggerakkan. Hai, saya Rahma dari SMA N1 Bonjol, Kabupaten Pasaman, peserta pendidikan guru penggerak Angkatan 8. Pada video kali ini, saya akan menyajikan video percakapan tentang coaching untuk supervisi akademik ruang kolaborasi 2.3 dengan menggunakan alur percakapan Tirta. Alur percakapan Tirta dimulai yang pertama adalah tujuan umum, yaitu coach itu memastikan apa saja tujuan yang akan dicapai dari percakapan. Yang kedua adalah identifikasi masalah. Coach akan mengidentifikasi apa saja masalah dari coaching. Yang ketiga adalah rencana aksi, yang mana coach nantinya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk membantu coachee bisa menemukan aksi yang dapat dilakukan memecahkan masalah. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab, yaitu coach memastikan komitmen dari coachee untuk melakukan aksi apa saja yang akan dilakukan dan seperti apa nanti tindak lanjutnya. Berikut adalah pemeran percakapan. Yang pertama, coachnya adalah saya sendiri dan coachingnya adalah Ibu Riza Noklida. Saya akan memandu Ibu Riza Noklida dengan alur Tirta, kemudian beliau akan memecahkan masalahnya melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya pandu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Riza. Waalaikumsalam Bu Rahma. Selamat siang Bu. Ada kabar apa Bu? Selamat siang juga Bu Rahma. Kabarnya baik, alhamdulillah. Gimana Bu Rahma, gimana? Alhamdulillah Ibu, saya juga baik Bu. Begini Bu Rahma. Ya, ada apa Bu? Mohon maaf Bu Rahma, saya jadinya mengganggu waktunya Ibu. Iya. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya mengenai pembelajaran di kelas. Apakah Ibu bisa membantu saya? Assalamualaikum Bu Yesi. Boleh Bu. Silahkan Bu. Sebenarnya Assalamualaikum, Bu saya Yesi. ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah dari yang saya hadapi Bu. Kira-kira apa masalahnya Bu? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam pembelajaran. Selain itu ada juga beberapa orang di antara murid saya itu yang tidak mau mengerjakan tugas yang saya berikan Bu. Kira-kira jadi ini yang akan kita bahas nanti ya Bu? Iya, ya Bu. Ya, jadi tujuan kita sekarang membicarakan tentang masalah tentang murid Ibu yang tidak antusias dalam pelajaran ya Bu? Iya Bu. Saya mengharapkan solusi atas permasalahan ini Bu, tentang kurangnya antusias murid-murid saya di kelas Bu, dan solusi dari murid saya yang tidak mau mengerjakan tugas yang saya berikan Bu. Oh iya Bu. Kalau boleh tahu Bu, Ibu ngajarnya kelas berapa? Saya ngajarnya di kelas 1 Bu Rahma. Oh, kelas 1 berarti tantangannya berat juga ya Bu ya? Ya, lumayan berat Bu. Ya betul. Kira-kira menurut Ibu hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias Bu dalam pembelajaran? Kalau menurut saya nih Bu Rahma, murid-murid saya itu mungkin menginginkan pembelajarannya itu yang mengasihkan ya, tidak monoton, atau mungkin memberikan berbagai suasana belajarnya itu harus menyenangkan bagi mereka mungkin Bu Rahma. Iya. Betul. Apalagi di usia segitu anak-anak tersebut tidak bisa diatur atau misalkan diminta untuk melaksanakan sesuatu dengan keinginan mereka sendiri gitu ya Bu untuk mengerjakannya. Iya, Jadi Bu memang betul-betul harus membuat sesuatu yang mereka bisa mau belajar.
Jadi mengasihkan gitu ya, Bu ya. Iya, Bu Rahma. Nah, saya sependapat itu, Bu, kalau harus kita membuat pembelajaran yang mengasyikkan, yang tidak monoton, yang nggak membosankan. Hmm. Nah, kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan, Bu, sebagai guru supaya pembelajaran itu tidak monoton dan mengasyikkan? Kalau menurut saya, Bu Rahma ya, pembelajaran itu kan seperti yang saya alami di kelas 1, anak-anak itu harus belajarnya, boleh kita katakan itu mereka harus aktif ikut dalam pembelajaran. Misalnya tuh anak-anak itu setelah mereka ikut aktif dalam pembelajaran, misalnya dengan melibatkan anak, mungkin di situ mereka juga butuh ice breaking ya untuk memberikan semangat atau suasana belajar mereka itu jadi bersemangat, Bu Rahma. Oh iya. Kira-kira untuk tugas-tugas yang Ibu berikan, ada nggak yang membuat mereka jadi nggak antusias dalam mengerjakan tugas? Kalau saya rasa itu mungkin kemungkinan tugas saya yang saya berikan itu mungkin kalau untuk kelas 1 bisa jadi itu mungkin terlalu banyak atau anak itu merasa bosan, kemudian saya memberikan tuh sumber belajarnya yang tidak beragam mungkin atau media pembelajarannya itu kurang mengasyikkan bagi mereka. Oh begitu ya, Bu ya. Jadi kalau kita mau membuat pembelajaran itu menjadi mengasyikkan, berarti salah satunya tadi kata Ibu kita bisa membuat ice breaking gitu ya, Iya. di sela-sela pembelajaran. Kemudian juga kita harus membuat media pembelajarannya itu tuh yang membuat mereka tuh antusias. Jadi beragam sesuai minat mereka, semua kebutuhan mereka gitu ya. Iya, Bu. Sehingga bisa berpusat kepada anak-anak kita ini. Hmm. Nah, kalau boleh tahu Bu, selama ini Ibu menggunakan sumber belajar yang seperti apa? Oh, kalau biasanya Bu Rahma, saya hanya menggunakan buku pembelajaran yang ada di perpustakaan, seperti buku teks yang saya ambil dari perpustakaan atau buku-buku yang ada diberikan untuk khusus untuk di kelas 1. Iya. Ada ide nggak Bu, selain buku dari perpustakaan yang bisa dijadikan sumber belajar? Oh, kalau saya pikir itu mungkin ada ya Bu, karena belajar itu kita juga tidak harus menggunakan dari satu buku paket saja, tetapi kalau kita melibatkan anak, misalnya kita suruh ambil benda-benda di luar kelas, mungkin anak bisa menghitungnya, kita kembalikan ke dalam kelas, dia bisa menghitungnya dan menuliskannya sendiri, misalkannya di mata pelajaran matematika mungkin Bu Rahma. Dan juga mungkin di sini saya bisa menggunakan aplikasi yang sekarang ini lagi tren, misalnya kita mengambil video di YouTube ataupun di TikTok. Oh iya. Saya setuju tuh Bu. Dengan menggunakan benda-benda konkret yang kontekstual dengan kehidupan mereka. Yeah. Jadi mereka itu lebih terbayang tidak secara abstrak gitu. Apalagi di usia anak kelas 1 itu kan rata-rata umur 6 tahun, 7 tahun ya Bu ya. Yeah. Jadi mereka masih belum bisa berpikir secara abstrak. Jadi harus ada bendanya dulu secara kontekstual, baru mereka bisa melakukan perhitungan kalau dalam matematika. Terus mereka juga bisa mungkin mencerna apa yang ingin kita sampaikan gitu ya. Misalkan mereka udah belajar IPA contohnya Bu. Belajar IPA misalnya tentang diriku atau bagian-bagian dalam tubuh misalnya. Mungkin selain dari sumber belajar dari perpustakaan, nanti ibu juga bisa pakai aplikasi kayak TikTok tadi kata dari YouTube. Itu kan bisa kita gunakan video-videonya gitu ya Bu. Lebih konkret gitu terlihat oleh anak-anak. Nah kemudian Bu, sekarang rencana Ibu untuk mengatasi masalah ini apa Bu? Yang pertama mungkin sini rencana saya yang terlebih dahulu saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan bagi murid
Salah satunya itu dengan melibatkan murid dalam kegiatan seperti yang saya sampaikan tadi, melibatkan anak dalam kegiatannya, misalnya dalam berhitung, anak disuruh langsung mengambil benda tersebut dan diminta untuk menghitungnya, kemudian memberikan sumber belajarnya itu mungkin saya bisa menayangkan video baik itu dari YouTube ataupun media lainnya, dan kemudian tugas-tugas mungkin kalau yang selama ini saya berikan itu mungkin terlalu banyak atau anak merasa bosan, mungkin sedikit saya bisa mungkin kurangi, dan mungkin saya di sini bisa melihat kebutuhan dari anak tersebut. Misalnya anak ini misalnya dia suka menggambar, saya akan memfasilitasi anak ini dengan cara menggambar misalnya apa yang diambil oleh temannya. Coba gambarkan berapa buah yang diambil temanmu. Mungkin itu bisa saya lakukan. Dan juga untuk menyemangati pembelajaran ini mungkin di sela-sela pembelajaran saya akan melakukan ice breaking untuk memberikan semangat bagi anak ini dalam belajar. Mungkin Bu Rahma. Ya, saya setuju itu, Bu. Jadi kita melakukan pembelajaran itu dengan berbagai macam variasi. Bisa menggunakan dengan media, kemudian kita juga melakukan ice breaking gitu ya, di mana anak-anak tidak monoton, dan juga kita bisa mungkin melaksanakan KSE gitu ya, Bu ya, seperti teknik stop gitu ya, sehingga mereka juga bisa menenangkan emosi mereka, bisa menenangkan nilai sosial dalam diri mereka gitu ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi dan KSE sebenarnya itu bisa kita terapkan agar bisa memenuhi kebutuhan mereka. Jadi pembelajaran itu akhirnya akan menjadi sesuatu yang mengasyikkan. Ya, jadi tidak monoton, tidak membuat anak tersebut merasa bosan. Ketika diberikan tugas, mereka akan menerimanya dengan sepenuh hati. Ya, karena mereka mengerti dengan pelajarannya, mereka menyukai pelajarannya. Jadi tidak ada rasa malas di dalam diri murid tersebut untuk mengerjakan tugas-tugas yang Ibu nak berikan nantinya ya. Bagus sekali rencananya, Bu. Saya berharap semoga mudah-mudahan ini bisa berhasil. Terus ada komitmen nggak dari Ibu untuk langkah selanjutnya yang akan Ibu lakukan? Di sini saya membuat komitmen ya Bu, untuk selalu membuat rencana pembelajaran itu yang mengasyikkan bagi anak, istilahnya yang menyenangkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar sehingga murid-murid ini senang tanpa adanya rasa terpaksa baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang saya berikan. Kemudian di sini saya akan melaksanakan pembelajaran seperti yang Ibu sampaikan tadi, yaitu berdiferensiasi dengan melihat bakat atau kebutuhan murid. Misalnya seperti ada anak yang bakatnya gaya belajarnya visual, mungkin saya akan menayangkan video atau auditori, atau gaya belajar anak itu ada yang kinestetik, banyak praktek. Misalnya saya akan memberikan misalnya anak ini dengan menyuruhnya menggambar atau melukis sesuatu yang dia inginkan. Begitu Bu Rahma. Oh ya, kira-kira untuk bisa mengetahui bagaimana gaya belajar anak ini gimana, Bu? Mungkin di sini saya bisa terlebih dahulu melaksanakan diagnosis kebutuhan anak ini dengan cara memberikan suatu lembaran atau LKPD khusus untuk mengetahui di mana letak kebutuhan anak ini. Misalnya kalau di kelas saya, di kelas 1 mungkin saya bisa membuat angka misalnya 1 sampai 20. Di sini saya memberikan kepada masing-masing anak sampai berapa yang bisa mereka lengkapi. Misalnya saya berikan angka 1 misalnya, kemudian di sela-selanya saya kosongkan. Jadi di sini saya bisa melihat kebutuhan anak itu. Atau dari segi bakat dan minatnya mungkin saya bisa memberikan coba nak ini saya berikan misalnya gambar. Ini gambar apa? Siapa yang bisa menggambar ini? Mungkin dari situ saya bisa melihat kebutuhan anak itu dilihat dari apa yang mereka minati atau apa yang mereka sukai. Mungkin begitu Bu Rahma. Ya bagus, Bu, saya setuju sekali, Bu ya.
dengan adanya melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu, itu lebih memudahkan kita sebagai guru untuk menentukan bagaimana media yang bisa digunakan agar bisa berdiferensiasi dan bisa memenuhi kebutuhan siswa-siswa kita. Ya, terima kasih banyak ya Bu, sudah mau berbagi juga, sudah mau curhat juga dengan saya, karena sedikit banyaknya juga menambahkan ilmu kepada saya. Iya, sama-sama Bu. Saya juga terima kasih telah berbagi ilmu dengan saya. Mudah-mudahan permasalahan yang saya hadapi di kelas nanti bisa saya selesaikan dengan adanya masukan-masukan dari Ibu Rahma tadi. Iya Bu. Terima kasih atas waktunya, Bu Rahma. Ya, sama-sama. Sama juga terima kasih Bu. Semoga lancar ya Bu, dan juga sesuai dengan rencana dari Ibu tadi. Iya Bu Rahma, terima kasih. Ya, kayak gitu saya pamit dulu ya Bu ya. Iya, sama-sama Bu Rahma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makan selasih bersama Bunda. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.